Sahabat-sahabat pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, selamat Natal untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pater Valens Agino CMF, hadir untuk membawakan secuil intisari sabda di hari Natal ini. Tuhan telah lahir dan Ia ada di antara kita. Namun jika kita lihat satu refleksi yang sangat dalam atau boleh dikatakan sangat tinggi tentang misteri kelahiran Tuhan, bisa kita temukan dalam Mukadimah Injil Yohanes, yakni Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Dan teks ini kita jadikan sebagai dasar permenungan kita di hari Natal ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Begitu di awal Mukadimah Injil Yohanes. Jadi firman atau sabda itu sudah dari dulu, sudah ada bersama dengan Allah. Dan jika kita lihat di ayat 14, firman atau sabda yang sudah ada, kini dia telah menjadi daging. Dan bukan hanya menjadi daging, tapi dia tinggal di antara kita. Dan kita bisa melihat kemuliaannya secara langsung. Tidak menantikan kemuliaannya yang abadi di surga, tapi kemuliaan dari kehadiran anak Allah sudah bisa kita lihat di dunia ini. Demikian satu struktur yang sangat sederhana dari perikop Mukadimah Injil Yohanes. Di awal disampaikan bahwa sabda itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan secara langsung dikatakan sabda itu adalah Allah sendiri. Dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Ingat, sabda itu ada bersama Allah. Namun ternyata sabda itu tidak hanya diam bersama Allah, tetapi kemudian menjadi daging. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih. Beberapa pernyataan atau seruan awal di dalam refleksi kali ini membuat kita bisa refleksikan ternyata misteri Natal itu sangat dalam, sangat tinggi. Apa yang menjadi dasar kenapa misteri Natal itu sangat dalam atau sangat tinggi? Karena dalam misteri perayaan Natal ini kita melihat bagaimana Tuhan Allah sendiri mewahyukan diri, mewujud nyatakan diri, merevelasikan diri, menampilkan dirinya kepada manusia lewat diri seorang anak yang memiliki daging dengan kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasannya. Tuhan yang tidak terbatas hadir dalam bayi yang sangat terbatas. Tuhan yang begitu kuat hadir dalam anak kecil yang begitu lemah. Tuhan yang begitu mulia hadir dalam diri manusia dengan segala kerapuhan dan kehinaannya. Ini adalah satu misteri yang sangat dalam di hari Natal ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat lagi satu yang lebih dalam, di mana yang disebut oleh para ahli yang belajar tentang Tuhan itu namanya misteri inkarnasi. Inkarnasi dalam daging. Di ayat 14 bab 1 Injil Yohanes, di dalam bahasa Yunaninya logos sarx egeneto. Logos itu sabda, sarx itu daging, egeneto itu menjadi. Artinya sabda menjadi daging. Sering selama ini kita sebut sabda menjadi manusia, tapi dalam teks tidak dikatakan logos anthropos egeneto, tetapi logos sarx. Sarx itu daging. Tuhan Allah yang begitu mulia menjadi daging, menjadi atau mewujud dalam pribadi makhluk manusia yang begitu rapuh.
Apa tujuan dari misteri inkarnasi ini? Tuhan datang dan tidak jijik dengan dosa manusia, bahkan mengambil rupa seperti manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengundang kita semua untuk bangga dengan iman kita, bangga dengan Tuhan Allah yang kita yakini. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita hadir, tinggal, terlibat dalam sejarah hidup kita. Tidak tinggal hanya di atas sana, tidak singgah di sana saja, tetapi datang hadir di sini bersama kita, merasakan seluruh suka duka hidup kita. Itu Tuhan kita, Tuhan yang terlibat, Tuhan yang menjadi seperti manusia, supaya dia merasakan keterbatasan manusia, supaya dia merasakan kedukaan manusia. Dan kita diundang, kalau memang kita akui hari ini Tuhan lahir di antara kita dan tinggal di antara kita, maka otomatis kalau Tuhan ada, kita juga diundang untuk berinkarnasi dalam diri orang lain, dalam lingkungan hidup kita. Kalau ada orang yang menderita, kita harus memasukkan diri ya dalam perasaan penderitaan orang itu. Itu artinya kita terlibat dalam misteri inkarnasi Allah. Kalau ada yang sedih, kita tidak hanya simpati, tetapi empati, masuk dan merasakan kesedihan orang itu. Itulah Tuhan yang hadir dan berinkarnasi. Satu anekdot terakhir untuk memahami misteri Natal ini. Jika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khususnya kaum ibu, memiliki atau ada seorang anak yang jatuh dari pematang sawah, jatuh ke petak sawah. Gimana cara dia untuk mengangkat anak itu? Apakah dia pakai grua? Ya, pakai pengungkit katrol supaya dia bisa angkat anaknya dari petak sawah, dari lumpur. Kalau dia seorang ibu yang baik, dia tidak menggunakan sarana itu. Dia harus melumpur, dia harus turun, rasakan lumpur itu dan angkat anaknya dari dalam lumpur dan dibawa kepada tempat yang kering dan yang bagus. Itu pun yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Dia melumpur. Dia merasakan dosa manusia, supaya manusia yang berdosa bisa diangkat pada kemuliaan Allah. Disitulah terjadi pertukaran yang mengagumkan. Apa itu pertukaran yang mengagumkan? Anak Allah menjadi manusia, supaya anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Dan supaya anak-anak manusia menjadi anak Allah, perlu ada penebusan, perlu ada pembersihan, perlu ada penghapusan dosa, penghapusan lumpur dosa yang dirasakan oleh manusia. Dan itu hanya Tuhan yang bisa buat. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian satu refleksi tentang misteri Natal, misteri inkarnasi, di mana Allah anak menjadi anak manusia, supaya anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur, berterima kasih, karena kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah dengan mengambil bagian dalam keputraan Yesus yang lahir. Semoga dan Tuhan memberkati.